Kita akan ngobrol-ngobrol sama reporter kita kali ini mengenai berita yang lagi rame tentang nelangsa dari satu keluarga di Kediri yang mencoba bunuh diri, kemudian karena minta tolong kerabat bayar pinjol katanya. Pertanyaan dari hostnya nggak tahu nelangsa tuh apa sih? Nelangsa tuh perasaan Kasian. yang kasihan, gak enak gitu loh. Nelangsa ya. Nelongso. Nelongso. Iya. In Indonesia we Nelangsa. call it nelangsa. Nelangsa. Ya, berarti Iya. kata serapan dari bahasa Jawa ya? Yang Enggak, dikabedaikan. kayaknya itu bahasa Indo dulu baru ke Jawa. gue takut salah lagi. Nanti kita ada bahas film Jawa loh. Oh iya. Sumpah gue nonton trailer kagak ngerti coy. Sumpah gue, ini ngomong apa? Nanti kita makanya nanya langsung sama orangnya biar ngerti dong. Benar, Ya kan? benar. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama reporter kita, ada Mas Andika Dwi, reporter Detik Jatim. Selamat pagi Mas Andika. Pagi. Selamat pagi Indi Aryo. Hai Mas Andika, sebentar kita coba naikkan dulu suara Mas Andika. Oke, Siap, Mas siap. Andika, ini mungkin boleh diinformasikan apa yang sebenarnya terjadi? Mas Andika, boleh coba berbicara terlebih dahulu? Iya, boleh Ya, ceritakan sedikit ini, Aryo. Mas? Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi dan Detikers semuanya, di Desa Ngancar, Dusun Sumber Rejo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Desember itu sempat gempar dan heboh, di mana satu keluarga 4 orang ini ditemukan tergeletak lemas di sebuah rumah mereka sendiri, di sebuah rumah yang sederhana di desa, Mbak. Jadi mereka ini ditemukan tergeletak lemas oleh anaknya sebenarnya. Yang pertama itu dia punya anak 2. Yang pertama itu MDNP misalnya 8 tahun dan MRS 2 tahun. Ya, jadi pada hari Jumat sekira jam 8, kurang lebih jam 8, itu si MDNP usia 8 tahun ini berusaha membangunkan ketiga orang yang mereka sayangi, yang dia sayangin, ayah, ibu, dan adiknya. Tapi tidak ada respon. Lalu dia berupaya untuk menghubungi saudaranya yang di wilayah Kabupaten Kediri juga untuk datang melihat, untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi. Itu dari keterangan si MDNP ini. Lalu dari keterangan Pak Lurah, Kepala Desa Pak Katiran ini melihat biasanya kalau di rumah desa Mbak Indi Aryo itu jam 8 jam 7 jam 6 itu rumah udah terbuka semua karena mereka rata-rata petani. Nah ini mulai jam 8 itu belum ada yang dibuka karena dia juga jualan bensin dalam botol dan jajan gitulah. Nah itu jam 8 buka. Akhirnya Pak Katiran ini inisiatif datang bersama warga jam 9. Saat datang, pintu sudah terbuka dan di situ ada MDNP dan beberapa kerabat keluarga suami dan istrinya ini. Warga kaget. Loh, ini kenapa? Ada apa? Awalnya seperti apa? Wajar lah orang desa kan Mbak bertanya-tanya seperti itu, dan dilihat si adiknya yang usia 2 tahun ini sudah tidak bernyawa. Warga semakin panik sehingga Pak Lurah berinisiatif melaporkan hal ini ke Polsek dan Polres Kediri. Polres Kediri menindaklanjuti hal ini dengan cepat, lalu kira jam 10 semua anggota kepolisian sudah ada di TKP, lalu membawa kedua orang tuanya yang lemas tadi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Belum tahu saat itu ada apa, yang penting mendapatkan pertolongan dulu. Si anak yang udah meninggal yang usia 2 tahun dibawa ke rumah sakit Bayangkara, yang 2 orang di rumah sakit SLG di sini. Kemudian warga setempat dan kepolisian berupaya menanyai si anak ini yang masih hidup, masih segar usia 8 tahun, MDNP ini menjelaskan ada apa. Nah, kok seperti ini, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba tadi pagi kita sarapan bersama. Lalu saat saya bangun atau saat saya berupaya membangunkan, ketiga orang ini udah tidak merespon saat dibangunkan. Gitu. Setelah kepolisian lalu menyelidiki hal ini hingga ditemukan keterangan dan hasil penyelidikan bahwa mereka ini atau ayah ibunya nekat berupaya mengakhiri hidupnya, bunuh diri dengan cara mencampurkan racun tikus pada
minuman yang diduga air susu. Ya, sementara Aryo sama Indi. Oke, Mas, ini kalau boleh tahu percobaan tanda kutip bunuh diri yang mereka lakukan gitu ya, mencampurkan racun tikus dengan air susunya tersebut, apakah memang adalah sebuah cara yang dianggap supaya bisa lebih mudah untuk mereka lakukan begitu? Dan apakah ada kaitannya dengan anaknya yang sudah meninggal terlebih dahulu nih, karena mungkin anaknya yang usia 2 tahun itulah yang pertama menenggak air susu tersebut? Ini yang masih dalam penyidikan ya, Indi dan Aryo. Jadi hingga hari Sabtu 14 Desember itu mereka sebenarnya, lebih tepatnya si ibu itu udah bisa diajak komunikasi, sudah bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan mengakui bahwa dari sinilah kami media mendapatkan keterangan atau hasil bahwa dia nekat mengakhiri hidupnya si ibu karena terlilit pinjaman online nominalnya sekitar 15 juta rupiah. Namun karena ia mendapatkan begitu banyak tekanan, mendapatkan begitu banyak telepon penagihan, si ibu ini merasa depresi, tertekan, lalu berceritalah kepada sang suami. Bahasa Jawanya kurang lebih seperti ini ya, atau Aryo. Jadi aku gak kuat. Kemudian itu, aku ingin mati aja. Saya ingin mati aja. Lalu si suami, kalau kamu ingin mati, ya aku ikut. Akhirnya mereka berdua berinisiatif meminum bersama racun ini dan mengajak serta kedua anaknya. Itu menurut keterangan dari Kasat Reskrim AKP Fauzi Pratama. Sementara namun saat akan didalami lebih lanjut, kondisi MN ini, sang ibu, shock kembali karena melihat dan mendengar bahwa anaknya nomor 2 ini telah meninggal dunia. Jadi mereka belum tahu pada saat di rumah itu, belum tahu saat anaknya yang kedua ini telah meninggal dan anak nomor 1-nya masih hidup. Yang mereka tahu saat di rumah sakit itu mereka selamat semuanya karena MN dan D, suami istri ini selamat. Kaget saat mendengar bahwa anak nomor 2-nya meninggal dunia. Mereka shock dan hingga kemarin kondisinya fisik sudah membaik. Namun psikisnya kadang kalau diajak komunikasi, apalagi untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, kemarin Pak Kasat, Pak Fauzi menyatakan masih belum bisa untuk dimintai keterangan dan masih dalam perawatan di RSUD SLG Kabupaten Kediri. Indi Aryo. Oke, berarti kurang lebih motifnya adalah karena adanya tekanan dari pinjol begitu ya, yang sudah mereka lakukan. Kalau boleh tahu, uangnya digunakan untuk apa tuh sebesar 15 juta kurang lebih? Nah, itu hingga kemarin itu yang saya tanyakan seperti itu kepada pihak kepolisian pada Kediri, bahwa apakah uang ini dibuat apa, untuk apa, keperluan keluarga atau seperti apa. Tapi pihak kepolisian belum bisa karena MN sang istri ini yang nampaknya yang menjadi dan melakukan peminjaman online itu melalui handphonenya. Lalu ini yang menjadi mungkin masalah atau yang menjadi hal yang wajar di desa ya, Indi Aryo, bahwa mereka menganggap bila pinjam online itu mudah dan meninggalkannya itu dengan gampang, menghapus aplikasinya. Aplikasinya dihapus, dia beranggapan bahwa itu mereka udah tidak berhubungan dengan pinjol itu. Padahal nomornya masih ada, jadi mereka terus dihubungin dan mendapatkan, mereka bercerita kepada kepolisian bahwa mereka diancam akan disebarkan ini, akan ditagih kemana-mana. Itu mungkin yang membuat MN merasa semakin depresi. Iya. Jadi ada tekanan dari penagihan hutangnya yang dilakukan oleh mungkin debt kolektornya begitu ya. Nah, Mas, kalau boleh tahu apakah mungkin sudah lewat berapa lama gitu ya untuk pembayarannya tuh telat gitu, karena mungkin tadinya mereka niatnya memang mau pinjol kemudian mau kabur begitu ya. Karena biasanya kan memang si penagihan-penagihan itu tuh terjadi ketika sudah jatuh temponya begitu. Hingga kemarin, lebih tepatnya hari Senin sore kemarin, saya bertemu sama Pak Kasat. Pinjaman online ini belum diketahui karena
pihak OJK pun juga saat ini diketahui tengah menyelidiki hal ini, ikut serta mencari pinjolnya ini seperti apa, aplikasinya seperti apa, kesulitan karena udah hilang dan rekod penagihan atau pinjaman ini sampai berapa itu belum diketahui dan masih dalam penyelidikan India. Oke, kita juga belum tahu sekarang bunganya udah berapa gitu ya, karena kan pasti itu Benar. bunganya tuh tinggi lah, makanya kenapa kita semua dihimbau untuk menghindari pinjol-pinjol tersebut. Atau Mas, mungkin angka 15 juta itu justru mungkin udah pinjamnya berbunga. cuma 5 juta atau Oh, 4 juta tapi tiba-tiba tagihannya jadi udah 15 15 juta. juta. Makanya dia juga mungkin kaget kali ya. Tadi juga Mas dari tayangan rekamannya gitu terlihat bahwa memang rumah mereka ditempel stiker bahwa mereka adalah keluarga penerima bansos Betul. begitu ya. Nah, apakah mungkin terkait hal ini mencuat gitu ya, adanya isu bahwa percobaan bunuh diri satu keluarga terkait dengan pinjol, ada atensi dari pemerintah setempat nggak Mas, sambil ini mungkin sedang diselidiki oleh pihak kepolisian juga? Iya, Indi Aryo. Ada statement menarik dari Mas Bupati, Mas Dito. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan beliau bahwa memang pinjol dan satu lagi judi online ini menjadi, menurut Mas Dito, menjadi penyakit masyarakat sekarang. Di mana dia mendapat laporan itu hampir 1 minggu itu selalu ada laporan ke, kan ada ya di Kabupaten Kediri, Mas Dito ini Bupati mendapatkan memasang nomor aduan. Jadi ada warga yang mengadukan dirinya terlibat pinjol, terlibat budol, dan meminta pertolongan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Dan langkahnya sudah dilakukan sama pemerintah kabupaten kemarin langsung melalui dinas sosial. Bahkan saat ini dinas sosial sedang menuju ke rumah korban. Entah yang anak kecil yang nomor 1 kan ini sehat, sudah bersama dengan keluarga. Sekarang dirawat, namun kami tidak mengetahui di mana lokasinya, dirawat oleh siapa. Yang jelas dinas sosial juga mungkin menjaga kondisi psikis dari MDNP ini. Tapi saat ini dinas sosial berupaya untuk melakukan pemulihan psikologis pada si anak nomor 1 ini dan kondisi, mencari tahu seperti apa dan sebenarnya bagaimana pasangan MD dan MN ini keseharian hingga terlibat pinjaman online. Ya bisa dibayangkan bahwa kondisinya tidak hanya masalah fisik tapi juga mental kali ya. Karena bagaimana rasanya kehilangan adik dan juga punya orang tua yang ya ibaratnya melakukan hal yang tidak terpuji lah ibaratnya ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semuanya agar tidak lagi terjadi hal seperti ini. Dan mungkin benar seperti yang disampaikan oleh Mas Andika tadi bahwa kita perlu untuk memperhatikan gitu ya, di zaman sekarang itu yang namanya pinjol itu tuh nggak semuanya berlisensi. Ibaratnya tidak semuanya legal, ada juga yang ilegal. Dan kadang kita juga harus melek teknologi aja supaya kita tahu gitu ya mana yang bisa digunakan, mana yang tidak untuk digunakan, dan jangan gampang tergiur sama iklan-iklan yang ada. Betul sekali ya. Mas, ini mudah-mudahan nanti bisa ada berita lanjutannya ya, karena kita juga pengen tahu kondisi keluarganya nanti seperti apa, dan juga atensi dari pemerintah setempat, terutama pemerintah daerahnya, karena kan ini sudah menimpa masyarakatnya sendiri ya, sampai ada yang mau berusaha membunuh satu anggota keluarganya. Terima kasih banyak kalau gitu Mas Andika Dwi untuk laporannya langsung. Sekali lagi sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas. Sehat-sehat Mas. Terima kasih, Indi Aryo. Sama-sama.